Oke. Ini belum terdengar ya suara saya ya? Oke, saya ulangi untuk penjelasan market value added. Market value added ini adalah berbicara tentang alat atau metode untuk mengenal atau untuk mengukur kinerja perusahaan. Gitu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sudah membicarakan bahwasanya tujuan perusahaan itu adalah bagaimana seorang manajer itu bisa bekerja meningkatkan kekayaan dari pemegang saham, atau bekerja bagaimana seorang manajer itu bisa meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Cara mengukurnya salah satunya adalah dengan menggunakan alat yang namanya MVA atau panjangan market value added. Market value added itu secara bahasa itu artinya adalah pertambahan nilai pasar. Artinya perusahaan yang kita ukur di sini adalah perusahaan-perusahaan terbuka ya, artinya perusahaan-perusahaan tertutup yang tidak yang tidak melantai di bursa saham. Ini belum bisa kita gunakan dengan metode MVA ini. Artinya MVA ini kita akan melihat seberapa besar modal yang sudah diserahkan oleh pemegang saham itu diinvestasikan oleh para manajer, oleh perusahaan untuk bisa menghasilkan keuntungan. Nah, makanya di sini dalam parameter market value added ini ada dua hasil yang akan dihasilkan. Ada nilainya positif atau ada nilainya negatif. Kalau nilai yang dihasilkan adalah positif atau nilainya di atas angka 0, artinya perusahaan itu sudah berhasil dalam kinerjanya. Perusahaan sudah berhasil meningkatkan nilai modal perusahaan atau nilai modal si pemegang sahamnya. Nah, namun berbanding terbalik kalau misalkan nilai negatif, artinya perusahaan gagal dalam mengembalikan modal atau nilai modal dari si pemegang saham. Artinya manajer tidak bisa menguasai modal tersebut untuk bisa diinvestasikan sebaik-baiknya. Nih, kalau misalkan nilai MVA-nya adalah di bawah 0 atau sifatnya negatif. Nah, sekarang kita coba belajar memperhitungkan MVA itu sendiri. Fokus kita di MVA dulu. Artinya saya coba teman-teman untuk bisa memahami. Nanti pada di akhir sesi saya minta teman-teman untuk langsung praktek untuk mengerjakan studi kasusnya atau soalnya agar teman-teman bisa paham gitu kan setelah saya menjelaskan dalam materi ini. Oke, saya harap teman-teman memperhatikan semuanya ya. Oke. MVA itu rumusnya adalah nilai perusahaan dikurangi dengan invested capital atau IC atau modal yang diinvestasikan. Itu yang harus kalian pahami. Saya ulangi, MVA adalah nilai perusahaan dikurangi dengan invested capital atau IC gitu. Ini harus jadi catatan oleh teman-teman gitu. Nilai perusahaan itu kita hitung dari mana? Dari jumlah saham beredar dikali dengan harga saham gitu kan. Jumlah saham yang beredar ini bisa kita lihat kalau kemarin dari pertemuan sebelumnya kita bisa lihat dari laporan keuangan dan neraca. Harga saham ini bisa kita lihat di laporan-laporan laporan bursa saham. Ini bisa kita lihat harga saham untuk setiap perusahaan yang TBK, bisa kita lihat di finansial, salah satu contohnya. Atau biasanya di laporan keuangan tuh biasanya harga saham pun itu akan tercatat juga berapa nilai harga saham pada perusahaan tersebut di dalam laporan tahunannya. Nah, yang kedua invested capital IC atau modal yang diinvestasikan. Modal yang diinvestasikan ini bisa kita ukur dari total liabilitas ditambah ekuitas dikurangi dengan liabilitas jangka pendek. Ini adalah invested capital. Oke, yang pertama kita coba menghitung nilai perusahaan terlebih dahulu. Gitu. Kita hitung nilai perusahaan. Ini contohnya. Nilai perusahaan sama dengan jumlah saham beredar kali harga saham. Ini saya menggunakan laporan yang latihan kita kemarin, gitu kan, yang PT ABC pada latihan. Nanti teman-teman coba lihat laporan keuangannya dan laporan mungkin. Nah, jumlah saham beredar ini pada PT perusahaan ABC itu tercatat 100.000 saham. Berarti
berarti ada 100.000 lembar saham yang dijual oleh PT ABC, gitu kan. Nah, kalau misalkan yang tercatat di sini ada apa namanya ada 80.000, berarti kita catatnya 80.000. Gitu. Kita sesuaikan dengan laporan keuangannya. Kita lihat di laporan keuangan yang di neraca ya. Dikalikan dengan harga saham. Tiara mana? Tiara tolong di mute dulu Tiara. Oke. Harga saham ini bisa kita lihat kalau misalkan kita lihat di laporan tahunan itu bisa tertera di laporan laba rugi. Di laporan laba rugi ini tertera harga saham biasanya itu di angka 23.06. Nah, karena satuannya ini laporannya ini dalam dolar, maka kita terjemahkan dalam dolar juga. 23 berarti harga satu lembarnya, harga satu lembar PT ABC ini seharga $23 gitu kan. Di mana yang saham yang dijual itu ada 100.000 lembar saham gitu. Nah, sekarang kita hitung nilai perusahaannya, artinya 100 juta dolar, 100 juta lembar saham kita kalikan dengan harga saham itu sebesar 23 dolar poin 06 gitu kan. Dihasilkan nilai perusahaan PT ABC adalah sekitar 2.306 juta dolar gitu. Ini untuk nilai perusahaannya. Nah, tahap selanjutnya untuk menghitung MVA kita akan menghitung namanya IC, invested capitalnya atau modal yang diinvestasikan. Modal investasikan itu maksudnya adalah uang yang digunakan perusahaan berbanding dengan liabilitasnya. Karena apa? Kalau misalnya kita kemarin berbicara, bahwasanya sumber dana perusahaan itu kan adalah dari uang cash pemegang saham dan bisa juga melalui bahasa kita adalah kartu kreditnya. Kartu kredit bisa dalam liabilitas gitu kan. Nah, mana porsi yang banyak digunakan? Gitu. Nah, kita akan perbandingkan di sini. Invested capital ini kita bisa lihat di sini total liabilitas. Total liabilitasnya adalah 1060. Total liabilitasnya adalah 1060. Dari mana ke 1060 ini? 1060 ini bisa kita lihat pada laporan keuangan. 1060 ini bisa kita lihat pada laporan keuangan di sisi liabilitas. Ini saya bagi ya, ini ada sisi aset, sini liabilitas dan ekuitas gitu kan. Periodenya 2015-2014 gitu. 1060 ini kita dapatkan dari total liabilitas. Total liabilitas di mana? Ada di sisi laporan keuangan, yaitu di sisi liabilitas. Kita lihat sini, total liabilitas pada tahun 2015 yaitu 1060 gitu kan. Jadi contohnya adalah pada periode 2015 gitu. Lalu ditambah dengan ekuitas. Ekuitasnya berapa pada tahun 2015? Kita lihat total ekuitas ada 940. Di mana 940 ini adalah penjumlahan dari 130 ditambah 810 gitu kan. Ini kita jumlahkan gitu kan, baru dikurangkan dengan 310. 310 ini di mana? Liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek mana? Nah, kita lihat di sini. Dari sisi liabilitas ini ada total liabilitas jangka pendek yaitu sebesar 310 dolar. Kita jumlahkan, kita kurangin, hasilnya adalah 1.650 dolar. Karena laporan keuangan ini disajikan dalam jutaan dolar, maka kita harus sempurnakan angkanya. Sempurnakan apa? Berarti kita tinggal kalikan 1 juta. Kita kalikan dengan angka 1 juta karena dalam penyajiannya dalam jutaan. Kalau misalkan penyajian laporan keuangan ini dalam ribuan, maka kita tinggal kalikan 1.000. Kalau laporan yang disajikan dalam miliaran, maka kita tinggal kalikan miliaran, 1 miliar gitu. Nah itu harus pahami ya. Artinya dalam invested capital ini, ketika angka yang disajikan ini angkanya adalah disingkat dalam bentuk satuan, maka kita harus sempurnakan angkanya sesuai dengan satuannya. Fungsinya apa? Agar kita menghitung NVA-nya itu balance dengan nilai perusahaan yang sudah kita hitung pada sebelumnya tadi. Oke, tadi hasilnya adalah invested capitalnya 1.650 dolar dikalikan dengan 1 juta karena penyajiannya adalah dalam bentuk jutaan.
dihasilkan invested capital atau modal yang diinvestasikan itu sebesar 1.690 juta dolar. Oke, saya ulangi, invested capital atau modal yang diinvestasikan itu dihasilkan adalah 1.690 juta dolar. Nah, selanjutnya untuk menghitung MVA tinggal kita kurangkan saja nilai perusahaan dikurangi dengan invested capital. Maka dihasilkan MVA-nya adalah, hasilnya adalah 2.306 dolar dikurangi dengan 1.690 juta dolar. Nilai ini kita ambil dari perhitungan sebelumnya, itu nilai perusahaan dan investasi capital. Maka dihasilkan NVA-nya adalah 616 juta dolar. Karena hasilnya ini adalah positif dan di atas angka 0, maka kesimpulan bisa kita dapatkan dari kinerja PT ABC ini adalah perusahaan berhasil meningkatkan nilai modal si pemegang saham. Dan artinya tujuan perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan itu sudah